Untuk selanjutnya anak-anak kita akan menghitung PPH. Apa itu PPH? Pajak penghasilan ya. Jadi PPH ini dibagi menjadi dua anak-anak, yaitu yang pertama PPH pribadi, yang kedua PPH badan atau perusahaan. Jadi kalau secara pribadi kita secara individu kemudian bekerja mendapat penghasilan yang memang sudah memenuhi syarat untuk pajak, maka kita kena PPH ya. Nah, untuk PPH badan ini diambil dari laba perusahaan itu ya. Laba perusahaan di sini ada laba bersih, laba neto, bukan laba bruto ya anak-anak ya. Nah, itu labanya itu nanti kena PPH. Nah, sekarang anak-anak Ibu akan menjelaskan mengenai menghitung PPH pribadi. Nah, gimana caranya untuk menghitung PPH pribadi? Langkah-langkahnya anak-anak, yaitu yang pertama atau A, yang pertama menghitung penghasilan bersih selama 1 tahun. Jadi orang itu punya penghasilan per bulan berapa, kemudian dikalikan 12, itulah penghasilan bersih selama 1 tahun. Kemudian yang B, menjumlahkan PTKP. Apa itu PTKP anak-anak? Nah, PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan tidak kena pajak ini adalah keringanan bagi kita dari pemerintah untuk tidak seluruh penghasilan itu dikenai pajak. Ya, jadi ada pengurangnya anak-anak. Lah, untuk besarnya PTKP itu masing-masing pribadi tentu saja berbeda-beda sesuai dengan identitasnya. Nah, untuk wajib pajak yaitu 54 juta. Apa maksudnya? Jadi seandainya wajib pajak itu belum beristri, belum punya anak, maka dia mendapat keringanan yaitu sebesar 54 juta sebagai wajib pajak saja. Jika sudah menikah maka bertambah untuk keringanannya yaitu 4.500.000. Kemudian jika punya anak yaitu per anaknya 4.500.000 anak-anak. Jumlah anak paling banyak 3 ya. Jadi keringanan itu maksimal 3. Kemudian berikutnya ya yang C, setelah menghitung PTKP kita bisa menghitung PKP. Apa itu PKP? Penghasilan kena pajak. Nah, ini anak-anak yang menjadi dasar nanti untuk pengenaan pajaknya. PKP penghasilan kena pajak itu diambil dari penghasilan bersihnya tadi berapa dikurangi keringanannya yaitu PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Begitu anak-anak. Selanjutnya ya kita yang D ini ya, yang D akan menghitung pajak penghasilan ya, besarnya pajak penghasilan. Tentu saja PPH ini sama dengan tarif pajaknya berapa dikalikan PKP-nya, penghasilan kena pajaknya. Nah, tarif PPH pribadi itu jika PKP-nya kurang dari 50 juta, di sini 0 sampai 50 juta itu pajak tarifnya 5%. Ya anak-anak, jika kemudian ternyata PKP-nya penghasilan kena pajaknya di atas 50 juta hingga 250 juta, maka ada tambahan yaitu 15% ya. Jadi kelebihan dari 50 juta ya itu sampai 250 juta itu pajaknya tarifnya 15%. Sedangkan jika kelebihan 50 juta itu dari 250 juta hingga 500 juta, di sini ada tambahan lagi 25%. Di atas 500 juta anak-anak yaitu 30%. Begitu anak-anak, kita nanti akan Ibu kasih ilustrasi contoh soalnya yang sederhana. Yang mungkin hanya di atas 50 juta sedikit lah seperti itu ya. Kita lihat, Bapak Rudi sebagai karyawan perusahaan mempunyai penghasilan 10 juta per bulan. Pak Rudi sudah menikah dan punya anak 2.
hitunglah PPh yang harus dibayar oleh Bapak Rudi. Nah, jawabnya itu kita punya cara anak-anak. Yang pertama, kita harus menghitung penghasilan bersih 1 tahun dulu. Yang kedua, kita menjumlahkan PTKP-nya. Dan yang ketiga, kita bisa menghitung PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya. Selanjutnya, yang keempat, kita menghitung tarif pajaknya berapa. Ya, setelah tarif pajak dari PKP tersebut itu sudah ketemu, maka kita bisa menemukan menghitung PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak. Begitu ya anak-anak ya. Sekarang kita lihat dari kasus Pak Rudi tadi. Penghasilan Pak Rudi tadi kan 10 juta. Jadi di sini 12 bulan dikalikan 10 juta itu ketemunya 120 juta ya anak-anak ya. Kemudian PTKP wajib pajak Pak Rudi ya, diri Pak Rudi sendiri di situ 54 juta untuk keringanan. Kemudian karena Pak Rudi sudah menikah ditambah 4.500.000 dan dia telah memiliki anak 2. Jadi 2 kali 4.500.000 ketemunya 9 juta. Sehingga jumlah penghasilan tidak kena pajaknya itu 67.500.000. Ini merupakan keringanan bagi wajib pajak anak-anak dari pemerintah ya. Nah, berapa penghasilan yang kena pajaknya? Karena penghasilan dikurangi PTKP yang tidak kena, maka PKP-nya hanya 52.500.000. Itu anak-anak, langkah kedua sudah selesai. Kita melanjutkan langkah yang ketiga ya, ketiga. Oke. Langkah ketiga kita menentukan tarifnya. Mengingat PKP-nya 52.500.000 sehingga kita harus mencari yang batas 50 juta dulu anak-anak. Nah, dari 52.500.000 ini kita ambil 50 juta yang mana tarifnya 5%. 50 juta dikalikan 5% itu 2.500.000. Padahal ada kelebihan 2.500.000. Ini sudah tarif yang beda karena sudah di atas 50 juta. Sehingga sisanya 2.500.000 dikalikan tarifnya 15%. Yang tadi ya, yang mana tadi ya tarif ya, ini anak-anak 50 sampai 250 adalah 15%, sehingga ketemunya 375.000 anak-anak. Maka PPh yang harus dibayar totalnya 2.875.000. Sehingga untuk berikutnya ini yang kelima, yang keempat ya, ini terjawab. Ya, berapa PPh yang harus dibayar. Jadi 2.875.000 ini per tahun. Jika dihitung per bulan tinggal dibagi 12. Begitu anak-anak untuk perhitungan PPh. Dan ini Ibu baru memberikan contoh 50 juta ke atas lebih sedikit. Ibu nanti akan memberikan contoh yang di atas 250 juta dan yang di atas 500 juta untuk PKP-nya. Begitu ya, sehingga kalian tahu bagaimana menghitung tarif PPh itu ya, dari besarnya PKP yang bermacam-macam. Sekian anak-anak, nanti silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan.